Saudaraku yang Allah rahmati. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, Nabi besar kita, Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang dahsyatnya azab yang ditimpakan kepada kaum Tsamud. Untuk membuka pertemuan kita kali ini, mari kita ucapkan ayatul basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sinar matahari gurun siang itu begitu menyengat. Sementara, angin berhembus memberikan kesejukan kepada rombongan pasukan Muslim yang bergerak menuju medan pertempuran yang akan berhadapan dengan pasukan Romawi Bizantium di Tabuk. Pertempuran ini terjadi pada tahun 9 Hijriah, bulan Rajab atau September 630 Masehi. Dan perang Tabuk ini merupakan perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Nabi Muhammad dan pasukan Muslim yang berjumlah 30.000 orang dari Madinah ke Tabuk, memakan waktu 20 hari perjalanan. Jarak dari Madinah ke Tabuk sendiri mencapai 686,2 km. Di saat perjalanan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sudah setengah jalan menuju Tabuk, atau sekitar 300 km ke utara Madinah, mereka sampai di sebuah kota tua, Al-Ula, yang dahulu dihuni oleh kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah salah satu kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran sebagai kaum yang menyembah berhala dan kaum yang ditimpakan azab oleh Allah Ta'ala. Sejarah juga mencatat bahwa mereka merupakan keturunan dari kaum Ad yang selamat dari bencana alam. Mereka dikenal sebagai bangsa Arab kuno yang cerdas dan kaya, dengan bangunan yang megah, hasil dari pahatan-pahatan yang mereka buat. Namun karena penduduk kaum Tsamud menentang dakwah Nabi Saleh alaihi salam, yang memerintahkan mereka untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, maka Allah mengazab mereka dengan petir yang keras dan gempa bumi yang dahsyat. Nabi pun memerintahkan kaum muslimin untuk menghindari dan melarang memasuki daerah tersebut. Beliau bersabda, "Jangan kamu memasuki tempat-tempat mereka yang ditimpa azab Allah itu, kecuali kamu dalam keadaan menangis. Jika kamu tidak menangis, janganlah kamu memasuki tempat itu agar kamu tidak ditimpa musibah seperti musibah yang telah menimpa mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang Allah rahmati, Al-Ula adalah kota yang berdiri megah di zamannya. Al-Ula juga berada di jalur Dupa, yang merupakan jaringan kuno dari rute perdagangan darat dan laut yang menghubungkan dunia. Dengan sumber dupa, rempah-rempah, dan barang-barang mewah lainnya di timur dan selatan, membentang dari pelabuhan Mediterania melintasi Levan dan Mesir melalui Afrika Timur Laut dan Arabia sampai ke India dan seterusnya. Rute-rute ini secara kolektif berfungsi sebagai saluran untuk perdagangan barang-barang seperti kemenyan dan mur Arab, rempah-rempah India, batu mulia, mutiara, kayu hitam, sutra, tekstil halus dan tanduk dari Afrika, kayu langka, bulu, kulit binatang, kemenyan Somalia, emas, dan budak. Perdagangan darat dupa dari Arabia Selatan ke Mediterania berkembang pesat antara sekitar abad ke-3 sebelum Masehi dan abad ke-2 Masehi. Karena wilayahnya masuk ke dalam jalur dupa, maka masyarakat kaum Tsamud merupakan masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan perekonomian yang berkembang di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur. Produk utama yang kaum Tsamud suguhkan di pasar lokal maupun internasional adalah barang pecah belah seperti tembikar, kemenyan, dan rempah-rempah. Kebiasaan mereka menyembah berhala yang diwariskan dari leluhurnya yakni kaum Ad tetap mereka jaga, sampai Allah mengutus Nabi dari kalangan mereka sendiri, yakni Nabi Saleh alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61. Artinya, kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah,
dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat, lagi maha memperkenankan doa hambanya. Namun, kaum Samud tidak menghiraukan kehadiran Nabi Saleh. Kaum Samud pun berkata sebagaimana yang termaktub dalam surat Hud ayat 62. Artinya, mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sebelum ini engkau benar-benar merupakan orang yang diharapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami." Saudaraku yang Allah rahmati, meskipun kaum Samud menolak kehadirannya, namun Nabi Saleh tidak putus asa dan mundur dari dakwahnya. Nabi Saleh tetap berusaha untuk menyebarkan agama Allah dan memperbaiki akhlak kaum Samud. Berkat kesabaran dan keteguhan beliau, perlahan, beberapa kaum Samud pun beriman kepada Allah. Saudaraku yang Allah rahmati, seyogianya, Allah telah memberikan segala karunia-Nya terhadap kaum Samud. Mulai dari kekayaan alam yang luar biasa, tanah yang subur, hingga binatang ternak yang mampu berkembang biak dengan baik serta kecerdasan yang mereka miliki. Namun, kemakmuran yang dimiliki tidak lantas membuat mereka taat kepada Allah. Sebaliknya, mereka enggan mengimani apa yang Nabi Saleh yakini. Bahkan, kaum Samud menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizatnya. Mereka meminta Nabi Saleh untuk mengeluarkan unta dari sebuah batu besar, dengan ciri-ciri, unta betina yang sedang hamil 10 bulan. Dan jika Nabi Saleh dapat melakukan hal demikian, maka mereka akan menyembah Allah. Nabi Saleh pun menyanggupi tantangan tersebut, dan beliau berdoa kepada Allah. Lantas Allah mengabulkan doa Nabi Saleh, dan unta betina yang sedang hamil keluar dari sebuah batu besar. Unta yang keluar dari batu tersebut memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan yang diminta kaum Samud. Unta tersebut kemudian dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Nabi Saleh lantas berkata kepada kaum Samud, seperti yang termaktub dalam surat Hud ayat 64. Artinya, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Sebagian kaum Samud pun akhirnya ada yang beriman kepada Allah dan menjadi pengikut Nabi Saleh. Namun tidak sedikit pula yang tetap ingkar terhadap ajakan Nabi Saleh, bahkan sampai melanggar larangan Nabi Saleh agar merawat unta betina itu, namun mereka malah membunuhnya. Saudaraku yang Allah rahmati, unta yang diberikan Allah sebagai mukjizat Nabi Saleh untuk kaum Samud, awalnya dipelihara dengan baik, dan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Air susu dari unta tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka pada saat itu. Agar unta betina tersebut dapat menyuplai susunya secara terus-menerus, maka unta betina tersebut mendapat bagian penggunaan sumber air, di mana sehari untuk kaum Samud dan sehari untuk unta betina. Selama beberapa waktu, kaum Samud dapat menikmati susu unta tersebut karena telah membagi sumber air kepada unta tersebut. Namun suatu hari, terdapat orang-orang kafir yang memendam rasa bencinya kepada Nabi Saleh. Mereka berniat mencelakai unta tersebut sehingga kaum Samud dapat mengambil air sepuas mereka. Orang-orang kafir tersebut akhirnya membunuh unta betina induknya maupun anak-anaknya secara terencana. Mendengar berita tersebut, Nabi Saleh tidak menerimanya dan marah. Selain membunuh unta tersebut, mereka juga berencana untuk menyerang Nabi Saleh dan keluarganya pada malam hari. Namun atas izin Allah, diturunkanlah para malaikat yang melemparkan batu kepada orang-orang kafir yang hendak menyerang Nabi Saleh. Hal tersebut mengundang turunnya azab Allah. Sebagai seorang utusan, Nabi Saleh memperingatkan kaum Samud untuk terakhir kalinya agar bertobat kepada Allah. Sayangnya, mereka tidak menghiraukan hal tersebut. Hukuman Allah pun akan dijatuhkan pada hari keempat setelah 3 hari waktu tenggang yang dijanjikan. Dalam surat Hud ayat ke-65,
Allah berfirman. Artinya, mereka lalu menyembelih unta itu. Maka dia saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surat Hud, ayat ke-65. Azab kepada kaum Samud dimulai ketika Allah memerintahkan para malaikatnya untuk melemparkan bebatuan kepada sejumlah orang yang berniat untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Ketika hari Jumat pagi, tiba-tiba seluruh wajah kaum Samud berubah menjadi merah. Kemudian datang waktu sore hari, mereka berkata, "Sudah 2 hari berlalu dari waktu yang ditentukan." Pada hari selanjutnya, seluruh wajah mereka berubah warna menjadi hitam. Ketika waktu sore tiba, mereka berkata, "Sepertinya waktu yang ditentukan sudah tiba." Keesokan harinya, ketika matahari telah terbit, terdengar suara yang sangat keras dari atas langit, sehingga memecahkan jantung mereka. Dan dari bawah mereka, bumi terguncang dengan sangat dahsyat. Maka tidak lama kemudian, nyawa-nyawa mereka pun melayang. Kekuasaan Allah lah dalam memberikan azab kepada kaum Samud. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Hud ayat ke-68 yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran Surat Hud ayat ke-68. Saudaraku yang Allah rahmati. Demikianlah kisah kaum Samud yang menentang perintah Allah, dengan peninggalannya yang megah yakni kota tua Al-Ula. Terdapat banyak hikmah dan ibroh yang dapat kita ambil dari kisah kaum Samud ini. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Dan semoga kita adalah orang-orang yang terhindar dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.